Saudara-saudara, para sahabat, ibu bapak yang terkasih, selamat berhari Minggu. Bersama dengan saya, Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro, pagi ini di hari Minggu tanggal 17 November mengajak saudara-saudari untuk bermenung, di mana permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita bersama-sama hening sejenak. Kita memohon berkat dan rahmat untuk permenungan hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur bagimu Tuhan atas hari baru Kau anugerahkan pada kami. Sertai kami dalam permenungan hari ini. Semoga permenungan ini memberi inspirasi dan penyemangat bagi kami untuk tinggal di dalam-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan pada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau engkau tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, dan sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 5 hingga 19 ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa hidup ini indah jika kita tahu cara untuk menghidupinya. Indah dan penuh dengan kegembiraan karena Allah Bapa menciptakan kita semua baik adanya. Bahkan Ia senantiasa merawat dan menjaga kita. Jika kita jatuh dalam lumpur kesalahan dan dosa, Allah membersihkan dengan kasih dan pengampunannya. Allah menghendaki semua manusia ciptaannya berbahagia, bahkan bergembira sampai akhir hidupnya. Dengan demikian kita diajak untuk berani menghargai hidup kita, berani merawat kehidupan kita,
dan kita pun juga senantiasa membangun sikap pertobatan hari demi hari di dalam hidup. Semoga usaha-usaha untuk senantiasa mengapresiasi sekecil apapun perjuangan hidup kita, memohon berkat dan rahmat dari Tuhan, serta memohon pengampunan dan belas kasih-Nya atas dosa-dosa kita, itulah jembatan bagi kita untuk mengalami kegembiraan di kelak kemudian hari. Sehingga sabda Tuhan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, bukanlah omong kosong, tetapi menjadi konkret dan nyata dalam hidup kita. Salah satu bentuk konkret kegembiraan dan sukacita adalah ketika kita setiap hari merenungkan dan mendengar sabda. Dan salah satu caranya adalah dengan ikut ambil bagian, terlibat secara aktif di dalam channel YouTube ini. Maka silahkan undang sebanyak mungkin saudara-saudari Anda untuk terlibat dan ambil bagian dengan kegembiraan dan sukacita dari channel YouTube ini di Krembo, teman-teman Komsos dari Paroki Baciro, lalu di subscribe dan di like. Semoga itu juga menjadi kesempatan baik bagi kita untuk memelihara hidup dan bergembira senantiasa. Tuhan sertai kami hari demi hari, dan semoga di hari Minggu ini kami memperoleh kesegaran bagi jiwa karena perjumpaan-perjumpaan dengan sanak saudara dan orang-orang dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga seluruh keluarga, hidup dan perjuangan kita hari ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, berkah dalam.